di sana tuh bukan cuma yang suka genre dangdut, Ya, macam-macam. Jadi benar. tiba-tiba ini yang nyanyiin Cikini Gondang Dia. Iya. Oh ini yang nyanyiin Goyang Nasi Padang. Mereka jadi tahu kita. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Indonesia, selamat pagi semuanya. Ada Tommy Hernawan di Indo Banget dan gak sendirian karena sudah ada duo anggrek. Halo, senang banget ada Kak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo, ada Kak Rifai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Segar-segar sekali ya. Segar. Sepertinya siap menggoyang Nusantara ini. Wah. Oke, buat kamu sobat RDI yang penasaran sama duo anggrek, sekarang kita juga lagi live ya di @radio RDI di YouTube-nya, bisa kamu cari, dan juga di TikTok juga sama RDI 971 FM. Nih kakak-kakak ini kan kayaknya eksis banget ya. Rilis lagunya tuh kayaknya masih rajin gitu daripada duo-duo yang lain. Apa sih rahasianya nih? Asik. Biar dapat duit dong. Dapat cuan. Dapat cuan, dapat karya, terus dapat lagi hal-hal lainnya. Iya Gitu. benar. Karena lewat suara tadi katanya bisa keliling Indonesia. Betul. Seru. Dan juga selamat juga buat lagu Adat Aku Dengar Aku Tahu yang ternyata jadi nomor 1 di chartnya Radio RDI. Padahal kita nggak promo loh, Iya, radio yang lagu Adat. Yang Adat nggak promo. Iya betul. Cuman kita pantau kan, Iya. kita kan selalu dapat kiriman tuh. Akhirnya kita cek. Oh iya, ternyata banyak requestnya nih. Masya Allah. Dari pendengar. Terima kasih loh. Bahkan sampai Dai Lopez kan tadi suka banget lagunya. Iya benar. betul. Iya, jadi terbukti penyiarnya juga sering muterin. Alhamdulillah, Asik. terima kasih loh. Oke. Jadi setelah tahun ini ada lagu Adat ya, Aku Dengar Aku Tahu. Duo Anggrek juga kabarnya merilis Goyang Nusantara. Betul. Nah, ini ceritanya gimana nih dengan Berdekatan. lagu Goyang Nusantara nih? Cerita aja nih. Ceritanya sebenarnya lebih kelanjutan dari Cikini Gondang Dia. Oh, oke. Karena ya. kalian kalau mendengarkan lagu Goyang Nusantara itu ada lirik-lirik dari daerah-daerah juga. Betul. Iya. Tapi ini ditambahnya sama khas makanannya. Iya. Wah. Jadi ada makanan-makanannya, ada nama daerahnya dan ada makanannya juga. Oh, begitu. Iya. Dan memang musiknya itu selalu konsisten ya. Iya. Dangdut modern, ada remix-remixnya Betul. gitu kan ya. Itu apa yang bikin teman-teman mungkin di balik layar juga ya, ada teman-teman produser juga, ada kru-kru dari Naga Suara tuh kayak oke, duo anggrek nih kayaknya karakternya ini nih yang pas nih gitu. Iya, kayaknya produser kita udah tahu karakter kita. Terus lagu yang mungkin sepanjang masa didengar adalah musik-musik kayak gitu kali ya. Iya, Bener nggak iya, sih? iya. Kayak mungkin Cikini Gondang Dia juga musik kayak gitu bisa didengarkan kapan saja. Kayak Goyang Goyang Nasi Nasi Padang Padang juga sama. Oh, Iya. iya. Jadi kita cari-cari yang aman yang bisa didengar kapanpun, Iya. tahun apapun. Ya kan? Bener. Long last aja, lah ya. long last. Bener karena ngomong soal Cikini Gondang Dia itu kan sebenarnya cukup lama ya. Terus akhirnya kemarin sempat naik lagi kan di TikTok kan Iya, ya. alhamdulillah. Iya. Itu gimana apa namanya? Kalian kayak kaget ya sih? Kan ini kayak lagu udah lama tapi naiknya baru sekarang. Kaget lah. Kaget karena kan Setelah emang corona Iya. vakum berapa tahun tuh ya? Ada 3 tahun. 3 tahun 3 berarti. tahun kita corona kan. Iya, Covid. Covid, terus juga kita setelah dinyatakan aman kita keluarkan single dulu Bukalapak. Iya, betul. Oh, Bukalapak. Iya, Bukalapak Iya. itu belum naik ya, Iya, jadi belum kurang naik banget. kurang beruntung. Belum naik tangga. Belum naik tangga dan alhamdulillah beruntungnya Cikini Gondang Dia naik. Yes, Ah, betul. Yang bener tidak banget. disangka-sangka Bener. lagu yang sudah lama. Karena inget banget itu tuh kalau Tommy lihat itu pas waktu itu tuh si Aura kalau nggak salah main TikTok. Terus dia pakai lagu sound itu kan, Cikini Gondang, habis itu langsung. Dan dari situlah juga jadi banyak job. Nah, alhamdulillah. Jadi makin banyak off air, diundang ke TV-TV. Betul. Iya. Jadi itu kadang-kadang ini ya Kak, apa surprise gitu. Berkahnya lagu tuh kita nggak Iya, tahu ya. iya, Bertahun-tahun dia mengendap tiba-tiba cuis. Ya, itulah doa-doa kita selama Covid. Corona. Kapan ya Allah kita nyanyi lagi, kapan kita bisa menyanyi lagi, Iya. keliling-keliling lagi. Oh, Allah suruh kita bersabar dulu nih. Iya. Suruh sabar. Alhamdulillah setelah dinyatakan corona selesai, Iya. Aman.
aman. Gudang dia Wih, naik lagi, meledak Masya ya. Allah. Iya, Itu aja betul. kita merinding semerindingnya. Betul. Merinding banget. Iya sih, menyenangkan sekali ya. Jadinya yang sebelumnya belum ada yang tahu, jadi makin tahu, Iya, jadi betul. banyak yang kenal Iya, juga iya, dan iya. pasti dapat fans ataupun follower baru lah ya. Iya, Iya, betul. betul. Ih, seru sekali. Nanti kita lah bakal lanjut nih ngobrol sama Kak Putri sama Kak Devai. Buat kamu yang penasaran silahkan cek aja di TikTok juga ada Radio RDI. Terus kemudian di YouTube juga ada ya RDI 971 FM. Sekarang kita mau dengerin lagu adat kali ya. Boleh. Oke, sama-sama kita dengar. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget. Respon banget ya sama doa anggrek ya. Karena kita suka ngomong. Iya. Bawel. Bawel kita ya. Bawel kita Jadi bawel. sebenarnya kalau lagi nggak ngumpul, lagi nggak berdua, dua anggrek tuh punya kesibukan masing-masing nggak sih? Kayak misalnya ada yang bisnis gitu, atau emang Enggak sih. fokus nyanyi aja ya? Kita kayak pengangguran aja. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak Pengacara acara gitu. aja. Oh iya. Kita iya. Iya. Terus kita kalau ketemu tuh kan biasanya ngomongin orang, kita ngomongin diri sendiri gitu. Oh, iya. Selama di rumah apa kesehariannya gitu-gitu. Update kehidupan lah Iya, ya. Kehidupan, betul. betul. Iya. Jadi kalau kesah di rumah tuh diomongin gitu. Oke, jadi kan kalian kan grup ya kan, dan berarti ketemunya itu bisa dibilang jarang ya, atau pas lagi off air lagi kegiatan doang. Terus ada acara aja. Iya. Oh. Karena kan dia domisilinya di entah berantah ya. Dia di mana, aku di mana. Jadi Iya. kalau ada acara kita ketemu gitu. Oh. Hamin berapa sebelum kita ke bandara bareng-bareng, kita biasanya bareng-bareng tuh. Oh, oke. Gitu. Tapi memang istilahnya udah punya kehidupan masing-masing, tapi Iya, ketika betul. udah jadi dua anggrek bersatulah nih. Bersatu. Iya, Kalian gitu. berdua ya. Iya. Dan juga kita tipe jarang yang selalu komunikasi, ngerti gak sih, yang chat-chatan Oh, di atau mana? dan lain-lain. Iya. Paling kan cuma nanya-nanyain kabar kalau di grup gitu aja lah paling. Kalau ngobrolin juga ngobrolin tentang apa? Kerjaan Nanti ya gitu. gimana, pakai baju apa dan Iya, gitu gitu. aja sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau segi profesionalitas tuh lebih kalian kayak kita junjung nih sama-sama Iya. duo ini jadi pekerjaan yang profesional gitu lah ya. Betul, ya harus. Makanya bisa bertahan sampai 9 tahun. 9 tahun. Iya. Mhm. Wow, 9 tahun, iya. alhamdulillah. Berarti ini proyek terlama Kak Deva ya? Sebelum kan Iya betul. duo juga ya? Betul. Ini yang paling lama. Yang paling lama ya. Yang Ya lama. mudah-mudahan. Dan terakhir. Amin. Amin. Mm-mm. Karena kan memang yang namanya duo sama dangdut itu kan dulu sempet Iya. kayak seperti apa ya, rumput ilalang gitu ya, banyak banget gitu kan. Banyak. Iya, betul. Sekarang kan memang yang akhirnya yang bertahan ya memang yang mau berkarya. Betul. Gitu kan ya, yang akhirnya Yang nggak egois sebenarnya. Oh, iya. Kalau untuk trio 2 itu kalau saling egois nggak bisa akan nyatu. Cuma kalau yang nggak mau egois biasanya duonya langgeng. Oh, Ya iya, gitu, iya. betul. Yang penting sih itu kata aku juga tujuannya apa gitu. Kalau kita tujuannya pengen sukses ya yang kayak gitu mah dikepinggirin dulu lah. Jangan cuma duo, grup band aja perasaan kan udah beberapa kepala tuh. Iya, betul. iya. Ini aja 2 kepala aja udah Pusing beda. kadang-kadang ya. Apalagi banyak gitu. Apalagi banyak. Iya. Tapi akhirnya kayak karena mungkin udah semakin tumbuh dewasa juga, jadi udah saling bisa nahan ego, saling ngerti Iya, juga betul. ya. Buat apa lagi, mau cari apa lagi gitu. Iya. Ya kalau kita kan tanya Putri maunya apa, sukses, kita sukses, ya udah gimana caranya untuk kita sukses. Gitu. Ada yang enak dan tidak enak ya dibicarakan gitu. Kan Oke. suatu ya kalau duo kan kayak pacaran lah, pacaran Iya, gimana iya, sih? iya. Harus diomongin, harus mau Iya. jalan, harus menerima kekurangannya satu sama Iya, lain iya, gitu iya. lah. Oke, Gitu. berarti kalian Saling ngisi lah. pacarannya LDR ya, Sure ya? LDR gitu. Pacaran karena duit kayaknya ini. Pacarannya karena Karena duit. Oke. Nah, ada nggak sih kebiasaan unik dari masing-masing yang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang nih, boleh saling komentarin lah ya, Kak Putri, Kak Deva ya. Apa ya? Kalau Putri lemot. Oh iya. Iya, kalau Putri tuh Lemot. nanyanya diulang-ulang. Iya, kalau aku gitu. Iya, kalau Putri tuh kayak kita kan Jangan udah ngomong gini di WhatsApp aja, Iya. aku suka diulang-ulang. Oh iya. Tapi memang serumah aku, keluarga aku pun juga mereka pada bilang gitu. Itu emang detail kali, bukan lemot ya. Jadi aku tuh selalu diulang-ulang. udah bahas nih. Iya. Kemarin lah kita bahas ini gini tiba-tiba, "Teh, ini yang ini kan ya, Teh? Iya. Ini kan yang ini ya, Teh?" "Iya, Put." Sebenarnya memperjelas Iya, sebenarnya ya kan. memperjelas. Iya. "Iya, Put." Ya gitu, kekurangannya Itu. itu. Itu kebiasaan uniknya Kebiasaannya lemot. iya, jadi kayak berulang menanyakan. Kadang lagi ngobrol juga Iya berulang-ulang. benar-benar. Kalau menurut Kak Putri, Kak Deva ya ada Apa ya kalau dia ya?
Ceroboh paling aku mah. Oh iya, Ceroboh. dia mah ceroboh. Oh, Handphone iya. di mana Ah. gitu. Aku di bandara, akunya udah di hotel, Tasnya tasnya masih di bandara. Iya betul, dia ceroboh bener. tasnya ada di bandara, tiba-tiba pas itu tas aku mana? Iya betul. Ceroboh ya. Dia ceroboh. Tapi kalau Tommy lihat apa Kak Deva ini lebih yang ngemong gitu nggak sih? Iya, karena aku lebih tua ya. Lebih dewasa. Iya, jadi kayak ngomong. Lebih dewasa kan. Iya, Iya, dewasa, udah tua kali ya. Iya. Ya, umur lah ya sis. Iya. Oke. Jadi apa namanya, karena ngomong itulah jadi kan jadi lebih dewasa, jadi bisa saling ngerti juga. Iya. Jadi aku yang apa ya udahlah maunya gimana gitu. Ya oke. Nah, ngomong-ngomong soal performs ya, pembagiannya gimana sih kalau dua anggrek itu kayak nada tinggi nada rendahnya atau mungkin goyang kanan kirinya, itu ada chemistry yang harus dibangun nggak sih? Kalau masalah part-part lagu kan itu dari kita take vokal udah dikasih Iya. part kan. Cuma kalau lagu-lagu lain, lagu orang, kita diomongin dulu Put kayaknya Teteh yang ini dulu deh, Put Iya. yang ini gitu Iya. ya. Karena Ya Teteh nggak kadang apa. kekurangan misalkan aku yang ininya agak gimana nih Teteh aja ya. Kalau enggak misalkan nih kalau nada tinggi kita double aja bareng. Biar misalkan jangan sampai atau apa gitu, ngejauhin yang macam-macam lah gitu. Oke gitu. Kalau koreo biasanya aku suka tiba-tiba lagi diem tuh suka kayak gini aja ya koreonya. Nah udah deh itu aja gitu. Aku tuh suka iya. kayak pemikir orangnya. Kalau besok mau ada acara perfeksionis lah pengennya iya. tuh. Jadi oke. aku dipikirin kostumnya pengen seperti ini gini-gini, nanti ada gerakan gini-gini. Nah aku tuh lebih yang selalu mengutarakan pikiran-pikiran yang Iya, gila-gila iya. ini gitu. Putri yang ininya oh iya ayo Teh Iya, ayo iya. gitu. Oke. Dan biasanya kalau manggung tuh kan dulu sempet nongol tuh gimmick-gimmick, misalnya bagi-bagi nasi padang, gitu kan ya. Terus kalau nggak salah di salah satu konser festival di Jakarta ya, Iya. di kemarin Pasar ya. Kemayoran ya, Pesta Pora ya, Pora, itu iya. bagi-bagi nasi padang. Iya, betul. Itu karena itu gimmick-gimmick itu juga masih dibawa nggak sih? Agak susah ya kalau bawa-bawa nasi padang. Gimana lokasi ya, tempat. Lokasi, juga iya. kita nyanyinya kapan. Iya. Tapi sekarang tuh lebihnya gak nasi padang kemarin, jadinya kayak nasi goreng rendang. Iya, gitu. betul. Atau enggak kemarin donat Donat rendang. rendang. Kan Donat lebih nggak rendang. nggak ribet ya. Nggak ribet lah bawa-bawanya gitu kan kalau Iya. donat gitu. Oh, Gitu oke. aja sih. Itu Seru karena sih. event di Jakarta aja. Iya. Tapi itu kan event Pesta Pora kan event anak muda banget lah kayak. Dan ternyata respon ke dua anggrek gimana waktu itu? Kayak rame banget tuh waktu itu ya. Jadi kadang alhamdulillah tuh jadi kita ada banyak orang kan di sana tuh bukan cuma yang suka genre dangdut, Ya, jadi macam-macam. benar. Jadi tiba-tiba ini yang nyanyiin Cikini Gonang Dia. Iya. Oh ini yang nyanyiin Goyang Nasi Padang. Mereka jadi tahu kita. Iya. Terus pas ditambah gimmick yang apa namanya? Nasi Padang. Nasi Bagi-bagi nasi Padang. Padang ya. Baru sekarang ada penyanyi Bagian nasi padang katanya. Bener loh, udah lagunya goyang nasi padang, dikasih nasi padang lagi katanya. Ya, jadi itu kayak gimmick yang seru Jadi gitu. benar-benar. betul. Jadi nggak cuman goyang tapi kenyang ya. Iya betul. Kan goyangan yang bikin kenyang apa? Goyang nasi padang. Oke. Nanti bakal kita puterin Sobat RDI ya, karena seru banget ngobrol sama dua anggrek. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan Goyang Nusantara nih. Lagu yang lagi dipromoin kenceng-kencengan, jadi kamu harus request terus. Ini dia Goyang Nusantara. Kita lihat di Instagram tuh kayak sering banget keliling Indonesia ya. Alhamdulillah. Beberapa kota gitu kan. Itu pengalaman-pengalaman paling seru kemana aja sih Kak? Paling seru? Paling seru atau paling mana ya? jauh atau Paling jauh Paling jauh ke itu Papua. Papua. Betul. Terus juga paling seru kan biasanya tuh kalau ke daerah-daerah kita naik speedboat. Wow, Itu yang pertama iya, kali. betul, betul, betul. Kadang kita karena hotel di sana kan kurang memadai lah. Jadi Iya. mau nggak mau setelah perform kita jam 12 malam Langsung kita ke cek. kota naik speedboat. wah, Gila kan? gila. Kanan kiri ada buaya. Ternyata kita udah biasa ya sama buaya-buaya Ada darat. buaya Ya. darat ya. Sama buaya-buaya darat. Iya. Jadi ya itulah keseruan-keseruannya. Tapi di setiap daerah itu mempunyai kenangan dan keseruan masing-masing. Iya, Jadi kita betul. tidak bisa mana sih daerah-daerah yang paling seru. Menurut aku daerah semuanya tuh seru. Jadi Ya. ada kenangan-kenangan dan Ada kesan pengalaman lah ya. pengalaman yang berbeda-beda. Iya. Dan maka dari itulah inspirasi lagu Goyang Nusantara sih.
Iya. betul. Karena kan berarti dua anggrek ini punya pengalaman-pengalaman di seluruh Indonesia karena Iya. Indonesia itu kan negara kepulauan ya, jadi banyak banget gitu ya. Nah, kalau yang dari Goyang Nusantara itu di liriknya kota-kota mana aja itu? Ada Kendari, Kudus, Jepara, Padang, Oh iya. Kendari udah ya. Kendari, Madura, mau duit merah? Asik. Aku itu suka lah duit merah. Madura. Tapi penciptanya sama ya sama Goyang Nasi Padang ya? Betul. Iya betul, sama. Jadi ini featuring sama Bapak Rahayu kita. Oh iya, Iya. Pak Rahayu. Pak Rahayu. Selalu eksis ya. Jadi beliau teh selalu memberikan sentuhan-sentuhan gitu Iya. Betul. kepada artis-artisnya gitu ya. Oke. Ada nggak sih dari lagu-lagu yang kalian rilis itu kemarin ya, dari Nasi Padang, terus dari Cikini Gondang Dia, bahkan Adet. Ketika live itu yang paling bikin ngos-ngosan di panggung? Dari semua lagu kita, Iya boleh. Atau mungkin lagu-lagu yang lain. yang paling ngos-ngosan apa ya? Kalau Goyang Nasi Padang kan ringan ya. Kalau aku pribadi nih yang paling ngos-ngosan kalau aku Adat sih. Oh Adet ya. Yes. Karena gini, sebenarnya lebih ke lagu-lagu baru. Karena Iya. kita kan jarang, baru sekarang nih belum menguasai teknik Iya. vokalnya secara kita. Jadi masih menghafal gitu loh. Kadang Iya. kita, aduh ini takut liriknya salah, apalagi di TV. Nah Iya, itu yang iya, bikin kita tuh ngerasa, aduh capek ya lagunya, padat banget. Iya. Pemberi harapan palsu juga Iya, kan padat kita juga. padat. Sama padat, terus juga kita jarang, jadinya menurut kita kurang menguasai gitu. betul, Kalau betul. kan kayak Goyang Nasi Padang sama Cikini tuh udah menguasai banget ya. Udah menguasai banget gitu. Jadi kalau yang ini tuh masih kita tuh takut-takut salah. Raba-raba lah, Meraba-raba. masih meraba gitu. Tapi kalau lagi off air gitu sampai berapa lagu sih Kak? Berarti harus ini banget dong apa? 8, Delapan lah. Delapan, ya. Heeh. kadang 10. Iya. Wah. Kadang kalau penyanyi dangdut kan kebanyakan gimmick-gimmick ya. Iya, ada iya. nggak harus yang Nggak nggak nyanyi, nyanyi, pasti iya. ada games-games yang Iya, apa. iya. Tapi paling senang tuh kalau kita kalau dikasih waktu 30 menit harus beberapa lagu, berarti kan kita harus di medley tuh. Iya, 4 lagu medley, kebayang penyanyi dangdut Iya. dengan goyangan Iya, 4 iya. lagu. Iya benar. Yang satu minum, yang satu standby. Iya betul. Iya. Tapi kan itu fisik banget ya. Hmm. Apa kalian juga punya ini Kak olahraga gitu buat ya biasa buat nafasnya lebih panjang lah gitu? Ya paling olahraganya kita mah Teriak-teriak di rumah aja jadi kan. Jangan gitu. Nah itu kayak nada tinggi dari G gitu udah. sebenarnya kalau yang olahraga fokus sih enggak, cuman ya kali-kali ya. Kali-kali Iya. dan kebanyakannya tidak. Kan cuma kali-kali dalam sebulan, cuma sekali. Iya gitulah pokoknya. Iya. Tapi kan jalan-jalan di rumah keliling-keliling kan itu olahraga juga, jangan salah loh. termasuk. Termasuk. Misalnya belanja nih ke mall. Iya. Itu kan ada berapa ribu Nah langkah kayaknya gitu. aku harus olahraganya di mall deh. Iya, itu mah bagus kalau kayak gitu. Kan nggak ada capeknya kalau di mall. Iya kan, jadi kan sekarang kan ada misalnya kampanye berapa ribu langkah sehari. Nah itu muterin mall aja Kak itu. Iya mah bisa kan ya. Biasanya aku muterin di kepala kalian aja. Asik ya. Iya. Oke. Berputar-putar di kepala ya. Iya. Memang sih Dua Anggrek ini kayaknya sangat nempel gitu di kepala kita nih si Sobat RD ini. Lagu-lagunya. Lagunya. Orangnya Iya. juga dong. Oh tapi kadang ada beberapa tuh yang suka salah Dua Anggrek tuh. Oh, Dua Anggrek tuh dua serigala ya katanya. Oh. Iya, ada yang kayak gitu. Dua Anggrek tuh kan dua serigala ya. Oh enggak, kita kurang besar. Gitu. Pendiriannya. Iya. Gitu. Ada yang tekadnya lebih besar ya. Tekadnya lebih besar, nah kita agak setengah-setengah nih. Tekadnya lebih bulat. Astagfirullah kalau gue dipancing kayak gini. Oke. Menurut kalian nih kalau nggak jadi penyanyi masing-masing kira-kira mau jadi apa ya? Cita-citanya Putri. Apa cita-cita Sebelum zaman jadi kecil gitu, penyanyi zaman tuh kecil jadi gitu. apa? Lagi kecil aku cita-citanya aku jadi dokter. Ah enggak ada apa-apa. Aku cita-citanya iya benar jadi bidan lah, kalau enggak bidan lah. Ya, Oh, bidan. Kesehatan lah, keperawatan lah, kesehatan lah gitu. Oke. Kalau aku ya, kalau kamu apa cita-citanya? Oh dia jauh banget, coba deh dengerin. Kak Deva. Waktu TK aku Iya. sukanya cita-cita tuh polwan. Polwan. Karena papaku tuh kan polisi. Jadi Iya, ngeliat iya. seragam tuh kayaknya polwan, tiba-tiba udah SD SMP aku pengen punya salon. Dari polwan ke salon coba. Iya. Aku tidak mau jadi polwan, aku mau punya salon rambut.
Udah gitu aja. Jadi girly ya sebenarnya ya. Iya. Oh, oke. Nggak ada cita-cita jadi artis loh. Enggak, kan biasanya ada anak kecil tuh aku pengen jadi artis. Iya. Nah, aku tuh tidak ada yang kayak gitu. Oke. Nah, pas akhirnya kayak punya kesadaran untuk oh iya ternyata bisa nyanyi nih, terus terjun di dunia entertainment gitu kan. Dan akhirnya bertahan segini lama, itu apa sih kayak apa ya tips and triknya atau mungkin apa aja yang udah dijalanin gitu. Aduh. Kalau Putih kan panggung ke panggung. Kita tuh ke panggung. panggung. Iya. Cuma kalau aku kayak keterpaksaan sebenarnya awalnya. Karena kan mama aku penyanyi dangdut dulu tuh. Jadi dulu tuh aku tuh suka bantuin mama, Neng, kalau mau uang tambahan kamu nyanyi dulu. Jadi kan pengen uang tambahan jajan. mau nggak mau aku nyanyi gitu. Mau Iya. aku nyanyi, tapi udah keenakan karena ada duit terus, aku jadi nyanyi. Sebenarnya awalnya keterpaksaan. Kalau aku sih memang dari kecil udah panggung ke panggung. Jadi dari SD tuh itu udah mulai tuh nyanyi karena almarhum papaku itu seneng nyanyi. Dan dari keluarga mama, dari apa ya namanya uyut cicitnya tuh jadi seni juga. Iya. Ada yang dalang, ada yang sinden gitu. Mungkin ya aku salah satunya keturunannya mungkin. Iya. Tapi di antara keluarga yang lain nggak ada tuh yang suka seni. Aku doang. Sebenarnya dari keluarga besar tuh gitu. Oke. Berarti pas lagi ngumpul nih, ini nih Teh Putri nih. Iya, yang lain yang tuh pada artis gitu. Foto dong. Tuh kalau di kampung-kampung kan iya, kalau di kamu kan kayak gitu. ayo nggak apa-apa dipoto, ayo lebaran tuh, ayo bentar. Wah, belum aja mandi. Betul, emang iya sih. Iya. Gitu dari kecil lah. Berarti kalau Sunda kan apa ya? Pupuhan ya apa? Iya, pupuh. Iya, betul. Iya. Pupuh. Ngayu, ngaji. Bukan bukan apa sih ya namanya? Iya pokoknya yang kayak gitulah ya. nyinden Iya, nyinden lah, iya. Iya. Karawitan lah kayak gitulah. Ya betul, karawitan. Oke. Secara perform udah banyak banget nih, banyak panggungan juga gitu kan. Nah, kan sekarang lagi rame-rame tuh kemarin riders artis. Jadi kalau mau manggung tuh ada syaratnya di backstage nih, belakang panggung. Nah, kalau Dua Anggrek punya nggak kayak misalnya harus menyediakan bunga 7 rupa gitu. Gak ada lagi kita. Nggak ada sih, kita mah yang nggak request yang normal lain. aja, yang penting ada air minum. Iya. Nanti kita keselak Iya. nggak ada air minum, nah itu susah. Iya. Terus kayak ada cemilan-cemilan lah. Kadang kita tuh bersyukur ya, maksudnya kalau ada di event tuh kan berbeda-beda. Iya. Ada yang lengkap dengan bermacam-macam, ada yang seadanya. Karena kan di daerah-daerah juga tidak sama seperti di daerah-daerah oke. besar. Iya. Jadi kita tuh selalu memaklumi apa gitu. Kalau emang tidak ada sama sekali, baru kita marah. Tapi kalau emang dia mengupayakan seada-adanya, ya udah, kita kan udah dibayar, alhamdulillah gitu ya. Iya, Masa iya. untuk makanan aja nggak ada gitu aja sih, nggak iya. pernah diambil pusing. Jadi Ya. riders mah bukan yang ribet-ribet lah. Enggak, enggak. kita mah Enggak enggak macam-macam. galon buat mandi enggak. Iya. Enggak, aku mah. Iya. Itu kayak Ya enggak. Iya. Jadi mandi mah pakai air biasa masih. Air biasa. biasa. Yang penting ada air. Tapi dipindah ke galon. Sama aja. Ya, terus balik lagi. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi Sobat RDI ya. Dan kita juga bakal mendengarkan mereka menyanyikan lagu Goyang Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, terus di Indo Banget.